Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Oktober tahun 2021. Kemarin kita sudah mulai untuk zodiak Aries, jadi hari ini kita akan lanjutkan untuk zodiak Taurus ya. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Taurus, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian mengerti dan paham kira-kira seperti apa prediksi dan juga cerita cinta kalian di bulan Oktober ini. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang hubungan dia dengan seseorang yang mungkin saat ini sedang digosipkan dengannya, boleh banget. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, asmara, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga ataukah ada permasalahan di hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja. Ini kita mulai untuk sesi yang pertama ya. Seperti biasa ada dua sesi. Sesi pertama ini untuk Taurus yang sudah memiliki pasangan, dan sesi yang kedua nanti adalah Taurus yang belum memiliki pasangan. Oke, kita lihat asmara dari Taurus. Ini dia kartu yang keluar. Di sini ada Queen of Cups ya. Lihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah cup atau piala. Di sini saya melihat untuk Taurus asmaranya terlihat cukup baik ya, tidak buruk-buruk banget. Istilahnya stabil-stabil aja di bulan Oktober ini. Dan di sini saya lihat untuk kedewasaan dan juga tingkat kecocokan kalian itu sudah mulai terlihat. Kenapa kok bisa dibilang kedewasaan dan tingkat kecocokan? Karena kalau misalkan kemarin-kemarin kalian masih sebatas meraba-raba kira-kira sampai di mana tingkat kecocokan, kemudian keserasian, apakah saling mengerti satu sama lain di bulan-bulan yang lalu ataupun di waktu-waktu yang lalu, kalian masih sebatas saling mengenal satu sama lain. Tapi di bulan ini saya lihat ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lebih di-upgrade di bulan Oktober ini, dan saya lihat tingkat kedewasaannya cukup bagus karena sudah saling mengerti satu sama lain. Kalau misalkan kemarin sempat ada argumen yang mungkin tidak bisa tersampaikan kepada pasangan kamu, hari ini kamu sudah bisa lebih mengontrol kira-kira seperti apa. Kalau misalkan argumen kamu tidak didengarkan dia, ataupun sesuatu yang ingin kamu ungkapkan tidak bisa kamu sampaikan, ataupun dia sedang tidak ingin mengetahui dan sedang sibuk dengan urusan yang lainnya, kamu sudah bisa legowo, kamu sudah bisa tahu apa yang harus kamu lakukan, dan kamu bisa mengerti keadaan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena tingkat kedewasaan sudah mulai muncul dari diri kamu sendiri, dan dia juga sudah mulai mengerti arah-arah mana yang akan dia ambil kalau misalkan sedang dalam situasi seperti itu. Jadi cukup bagus di bulan Oktober ini, tingkat kedewasaannya mulai nampak, kemudian juga dari tingkat kecocokan juga sudah terlihat cukup bagus. Dan itu tadi kartu yang pertama ya. Kita akan mulai mengambil kartu yang kedua. Ini adalah lanjutan dari kartu yang pertama tadi. Ya, di sini terlihat ada seseorang ya yang sedang melihat sebuah di sini lambangnya hanya satu ya, yaitu sebatas cup ya, sama tadi. Ini cup, ini juga cup ya, jadi gelas atau piala. Di sini saya melihat untuk
impian kamu ataupun juga angan-angan, harapan tentang hubungan kalian berdua itu terlihat cukup tinggi. Ini adalah sesuatu yang bagus, karena kalau misalkan hubungan yang baik pasti ada plan ke depan, ya, plan untuk bisa melewatinya dengan baik. Sebatas pertemanan ataupun hanya sebatas cinta yang hanya sebatas iseng itu berbeda dengan hubungan ataupun percintaan yang memiliki plan ataupun juga rencana untuk kedepannya seperti apa. Itu adalah dua hal yang berbeda, dan kamu berada di urutan ataupun juga orang yang memiliki plan, memiliki rencana untuk kedepannya seperti apa. Jadi tidak hanya sebatas ya jadian, kemudian juga cuman sebatas saling mengenal satu sama lain, tidak ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Itu tidak, saya lihat tidak seperti itu. Kamu seseorang yang cukup bisa bertanggung jawab dan ingin melakukan yang terbaik untuk hubungan kamu sama si dia. Dan di sini cukup banyak impian dan harapan yang kamu bisa sampaikan kepada pasangan kamu, sehingga pasangan kamu itu bisa tahu ternyata kamu itu adalah seseorang yang serius, seseorang yang memiliki banyak harapan untuk kelangsungan hubungan kalian. Jadi itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan tidak semua orang bisa seperti itu. Masih ada orang-orang yang mungkin hanya sebatas saling mengenal, teman berbagi kasih gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya sebatas itu, hanya sebatas teman, kemudian juga tidak ingin ke hubungan yang lebih serius, ya mungkin itu tadi seperti cinta monyet gitu ya. Tapi kamu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan, dan saya rasa kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berjalan beriringan dengan pasangan kamu. Oke, lanjut untuk kartu yang ketiga. Ini dia kartu yang ketiga. Di sini ada Queen of Swords ya. Ini cukup menarik karena tadi ada Queen of Cup di kartu yang pertama, dan di kartu yang ketiga ada Queen of Swords. Jadi di sini terlihat pasangan kamu itu memiliki sesuatu yang hampir sama dengan pemikiran kamu. Jadi kalau tadi saya sempat mengatakan kamu itu sosok yang memiliki tanggung jawab yang besar, kamu memiliki impian dan harapan yang tinggi untuk hubungan kamu sama si dia. Jadi dia itu terasa juga memiliki harapan yang sama. Jangan sampai hubungan yang sudah dibangun, sudah dijaga itu hanya sebatas sampai di sini saja. Ada rencana untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari kartu yang pertama, kedua, dan ketiga, dari ketiga kartu ini seperti menunjukkan bahwa hubungan kamu sama si dia itu ingin dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tidak hanya sebatas teman, tidak hanya sebatas cinta monyet, itu tidak seperti itu. Ingin ke hubungan yang lebih serius dan sangat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kamu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi tersebut. Dan di sini saya juga melihat keseriusan di pasangan kamu itu terlihat. Jadi kamu harus bisa membuang perasaan yang mungkin agak membebani kamu, pikiran-pikiran negatif. Mungkinkah dia itu hanya sebatas main-main dan lain sebagainya. Kamu harus bisa buang itu semua. Kamu harus mulai yakin dan percaya dengan pasangan kamu. Seperti yang saya bilang tadi, dari tingkat kedewasaan dan tingkat kecocokan sudah mulai nampak. Jadi bulan ini adalah bulan yang sangat bagus untuk bisa ke jenjang yang lebih serius, atau setidaknya kalian bisa saling percaya satu sama lain, tidak hanya sebatas ya pacaran ataupun juga memiliki hubungan yang mungkin sudah ada yang cukup lama berhubungan tapi hanya gitu-gitu aja, tidak ada lebihnya, tidak ada ke jenjang yang lebih serius ya, rencana seperti itu tidak ada. Tapi kalau misalkan saya lihat di bulan ini adalah momen yang pas untuk bisa ke arah sana. Jadi kalau misalkan kamu yakin dengan pasangan kamu, kamu harus bisa ambil sikap tegas dan seriusilah ya. Jangan hanya sebatas bercanda, hanya sebatas saling mengisi ya. Kalau misalkan ingin serius ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yuk kita lanjut untuk sesi yang kedua. Jadi untuk Taurus yang belum memiliki pasangan, kita akan ambil satu kartu saja. Ya, ini dia. Di sini ada ada Knight of Pentacles ya. Jadi bukan King tapi Knight. Di sini terlihat ada seorang kesatria
yang duduk di atas kuda sambil memegang koin emas berlambang bintang. Di sini saya melihat untuk persentase kamu mendapatkan calon gebetan yang sedang kamu incar ataupun sedang kamu idam-idamkan, di sini terlihat cukup terbuka dan memiliki kesempatan yang bagus. Di sini saya juga melihat bahwa dia memiliki respon yang bagus, respon positif terhadap apa yang ingin kamu lakukan, ya. Jadi dia sudah tahu apa yang kamu lakukan saat ini ataupun selama ini, ya, di hadapan dia ataupun di belakang dia itu sudah tahu bahwa niat kamu itu baik. Niat kamu untuk mendapatkan dia itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, bukan hanya untuk main-main. Jadi kalau misalkan dia sudah percaya seperti itu, kamu juga harus bisa membarenginya dengan sesuatu tindakan yang nyata, tidak hanya sebatas omong doang, tidak hanya sebatas pembuktian hanya 1, 2, 3. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Kalau misalkan benar-benar serius, buktikanlah. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti akan ada momen kebangkitan di mana kamu bisa lebih dekat dengan dia, kemudian juga ada waktu yang tepat juga untuk menyatakan perasaan kamu. Dan di sini saya melihat bahwa kemungkinan besar dia akan mendengarkan apa yang ingin kamu sampaikan dan perasaan kamu seperti apa, dia pasti akan mendengarkan. Tapi di sini untuk persentase bisa dibilang seperti ya 70 ya, 70% kamu bisa diterima, ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah yakin, sudah jelas, silahkan maju dan silahkan ungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan terhadap calon gebetan kamu tersebut. Dan itu tadi prediksi asmara dari zodiak Taurus di bulan Oktober tahun 2021. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua, khususnya teman-teman yang berzodiak Taurus. Untuk zodiak yang lainnya mohon tunggu bersabar, karena setiap hari saya akan upload satu video untuk satu zodiak. Buat kalian yang ingin mengecek, ya, ataupun juga memeriksa apakah sudah di-upload atau belum zodiak kalian langsung saja cek di kolom deskripsi. Sudah saya sertakan linknya, ya. Kalau misalkan sudah diupload nanti ada linknya, kalau misalkan belum nanti ada tulisannya coming soon. Untuk request prediksi artis ataupun public figure yang lainnya, saya akan menahannya terlebih dahulu, ya. Jadi tidak bisa setiap hari 2 video itu, tidak, ya. Jadi akan diselingi. Yang saya utamakan adalah ramalan asmara untuk zodiak terlebih dahulu. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusianya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.